saudaraku. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu topik bagaimana Injil itu memang diperuntukkan bagi semua generasi. Kita bersyukur karena Allah kita mengasihi kita semua dalam tingkatan usia kita. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 3 sampai dengan 6. Saudara, memang kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ini, konteks ayat ini mengenai doa jemaat. Ya, Rasul Paulus mengingatkan melalui Timotius bagaimana kita menaikkan doa permohonan. Untuk siapa itu? Untuk siapa saja, termasuk para pemimpin kita. Tetapi dalam ayat-ayat itu, kalau kita membaca ayat yang ketiga sampai ayat ke-6, begini bunyinya. Itulah yang baik, doa-doa tadi ya, dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ayat 4, perhatikan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara, saya ingin menggarisbawahi kata semua. Semua orang diselamatkan, dikatakan di sana manusia Kristus menjadi tebusan, sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara, kalau kita memperhatikan tentang pesan ini, pesan yang konsisten di dalam Alkitab kita, dari perjanjian lama, perjanjian baru, Allah itu konsisten. Allah ingin menyelamatkan semua orang. Tentu, ambillah contoh pemanggilan Abraham. Ketika Abraham dipanggil, pesannya, perhatikan, supaya olehmu semua kaum di muka bumi ini memperoleh berkat. Diberkati. Berkat apa? Bukan berkat materi, saudaraku, tapi berkat yang sebenarnya, keselamatan. Ketika orang Israel dipanggil, pemanggilan orang Israel bukan untuk Israel sendiri, tetapi melalui Israel supaya menyelamatkan dunia ini. Kemudian kalau saudara terus menuju kemana? Perjanjian masa-masa Nabi ya, menjelang perjanjian baru. Ada orang Israel yang masih sisa, suku Yehuda yang sedikit itu, yang sisa itu pun Tuhan berkati, dan Tuhan ingin menjadikan yang sisa ini menjadi alat supaya semua orang diberkati, diselamatkan. Termasuk ketika saya dan saudara membaca dalam perjanjian baru, lebih jelas lagi, karena ayat-ayat dalam perjanjian baru selalu mendengungkan Allah mengasihi seluruh dunia ini, Allah mengasihi seluruh manusia, dan Allah ingin kita semua diselamatkan. Nah saudara, kalau kita berbicara ini berarti Allah ingin melalui siapa saja hari ini kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang lain. Nah saudara, hari-hari ini apakah kita menyadari bahwa perubahan itu begitu cepat ya yang terjadi? Kita kan sudah mulai buka bulan berapa kemarin ya? Anak-anak kan masih kita sembunyikan ya, pelan-pelan kita bawa ya. Kami kemarin waktu di kontak ketemu beberapa anak, wah udah besar-besar. Waktu 2 minggu lalu saya diundang ke Palembang, ada beberapa anak yang dulu saya kenal waktu di sana kan, udah tinggi-tinggi. Kalau kita lihat anak itu tinggi, apa yang kita bilang?
Wah, kamu makin besar ya. Kita lupa, kita makin tua. Memang dia makin besar, kita makin tua. Perubahan begitu cepat. Nah, ini bukan hanya perubahan fisik. Tapi perubahan banyak hal makin cepat ya. Kalau sudah membandingkan, nggak usahlah masa-masa yang dulu sekali ya. Kita lihat 10 tahun, 15 tahun mundur saja. Itu perubahan sangat cepat sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah kita menyadari ini? Karena saya dan saudara ada di dalam zaman ini. Kita harus memahami bahwa dalam setiap generasi, dalam setiap masa, dalam setiap era, Allah itu mempunyai tekanan kebenaran yang mau dinyatakan pada generasi itu. Jadi saudara, setiap masa itu Allah tetap ingin punya pesan yang mau disampaikan pada generasi itu. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara menangkapnya? Apakah saya dan saudara memahaminya? Bahwa Allah hari-hari ini punya pesan yang saya dan saudara harus sampaikan kepada generasi ini. Saya ingin kita memahaminya secara pribadi. Bukan secara formal gereja. Karena saudara-saudara ada berelasi, berhubungan dengan generasi ini. Pengkhotbah dalam terjemahan yang bebas ini ya, generasi yang satu pergi dan generasi yang lain tampil, tetapi bumi tetap ada. Orang suka berkata ya, dalam setiap masa itu ada orang-orangnya ya, atau ya setiap orang ada masanya. Tapi berganti. Tapi ada satu yang konsisten, yang Allah selalu nyatakan kepada kita. Allah punya pesan. Maka ketika kita memahami, mengerti perubahan yang begitu cepat, perhatikan baik. Tuhan menjadikan generasi demi generasi sebagai perputaran baru bagi kehidupan ini. Dan untuk meneruskan tujuannya. Apa itu? Menyelamatkan dunia ini. Mengembalikan dunia ini kepada ciptaan yang semula. Mengembalikan rupa dan gambar saya dan saudara yang sudah rusak seperti semula. Saudara, maka Alkitab kita kalau sudah membaca, diawali dengan penciptaan, diakhiri dengan penciptaan, bukan? Di dalam Wahyu banyak berbicara tentang ciptaan dan dunia baru. Saudara, hari-hari ini kita memang seolah-olah dipaparkan begitu banyak masalah. Masalah kesehatan yang berdampak sekarang, masalah krisis ekonomi yang tentu berdampak kepada masalah sosial yang lainnya. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita mengerti dan tengah-tengah masalah itu ada satu tujuan yang Allah ingin kita kerjakan? Menyampaikan kabar, berita tentang keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya belakangan ini dalam perenungan saya, kadang kita ini manusia sering terkecoh untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Energi kita habis di sana. Pikiran kita habis, tenaga kita habis, waktu kita habis, bahkan kita bayar begitu mahal untuk sesuatu yang tidak penting. Sementara sesuatu yang menjadi tujuan Allah membiarkan saudara dan saya masih hidup di dunia ini
untuk sesuatu yang menjadi tujuan Allah, kenapa saya dan saudara diselamatkan, itu justru terabai. Baik secara pribadi, bahkan secara formal oleh gereja. Kita sibuk mengurus yang lain yang sebenarnya bukan urusan utama kita. Kehadiran kita dalam setiap generasi itu adalah bagaimana tujuan Allah terlaksana melalui kita. Saudara, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Saya garis bawahi di situ, saya tandai kuning, Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saudara, statement ini sebenarnya statement yang saya katakan tadi itu konsisten. Saudara, kenapa Yunus menolak panggilan Allah pergi ke Niniwe? Dia bukan takut kepada orang Niniwe. Kenapa Yunus nggak mau pergi ke Niniwe? Karena dia tahu Allah seperti ini. Dia tahu Allah itu pengampun. Dia tahu Allah itu ingin semua orang selamat. Dan dia tidak ingin kalau nanti dia pergi ke Niniwe, orang Niniwe bertobat selamat. Kadang orang seperti Yunus itu juga ada loh zaman-zaman ini. Kalau bisa celaka aja lah mereka itu. Ya, gak usah lah kita injili mereka. Ya, gak usah lah kita mereka, udahlah biarlah. Saudara, dalam beberapa hari yang lalu saya menyampaikan tentang Yeskiel 3. Kalau ada orang bersalah, ya Tuhan berfirman bahwa orang ini akan binasa dan kamu yang tahu firman itu kamu diam gak ngingatkan katanya. Dia mati dalam keberdosaannya, tetapi Tuhan akan menuntut nyawanya atas kamu. Istilahnya seperti itulah. Saudara, kadang-kadang ayat ini kan membuat kita takut ya. Karena kalau nggak ngomong, kalau ada orang salah kita nggak ngomong, kita loh yang dituntut. Tapi kalau ayat ini kita pahami dari kacamata takut, maka kita ngomongnya nggak serius. Ya, itu kayak kita mau telepon tapi nggak niat telepon, cuman pencet sekali. Gitu ya. Dibales telepon syukur, nggak dibales kan aku udah telepon, ya. Tapi nggak seperti itu kalau orang nagih utang biasanya, sampai berkali-kali nggak diangkat pun telepon lagi, WA kejar. Nah saudara, ayat peringatan dalam Yeskiel itu kalau kita pahami dalam konteks ketakutan, maka kita tidak akan mengerjakannya seperti yang diharapkan. Tapi ayat ini sebetulnya jiwanya, spiritnya adalah Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Anak-anak muda, engkau jangan takut karena engkau menegur temanmu, nanti engkau kehilangan teman. Jangan pernah takut. Ketika yang menjiwai, yang mendorong kamu itu adalah kamu mengasihi orang itu. Karena memang ini jiwa ayat itu. Allah ingin semua orang selamat. Makanya saudara, Yunus tadi saya katakan nggak pergi dia. Ya, tapi karena akhirnya Tuhan izinkan dia ditelan ikan ya. Ya, seru juga itu kan ceritanya. Akhirnya dia bertobat juga di perut ikan. Ya, masalahnya kan kita nggak nunggu ditelan ikan kan. Ya, andanya tiap hari makan ikan, nggak nunggu di perut ikan ya, baru bertobat kan nggak gitu. Dan memang apa yang dikhawatirkan Yunus terjadi. Ketika Yunus pergi ke Niniwe memberitakan Injil itu, apa yang terjadi? Niniwe itu bertobat, saudara. Ini yang paling seru. Israel aja disampaikan firman, dia nggak bertobat-tobat. Tapi Niniwe, ibu kota Asyur, sekali Yunus sampaikan firman, bertobat. Penyesalannya massal, nasionalis, nasional gitu ya. Dan bukan hanya orang. Alkitab menceritakan disitulah yang hebatnya. Sampai binatangnya pun puasa untuk menunjukkan penyesalan. Jadi binatang aja bisa menyesal dalam konteks Niniwe. Sekali lagi saya menggarisbawahi, Allah juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan bagi yang terakhir saya garisbawahi apa? Yang telah Yesus Kristus itu telah menyerahkan dirinya sebagai
tebusan bagi semua manusia. Semua manusia juga bisa kita artikan bukan hanya semua suku, tapi semua generasi. Maka hari ini saya menggarisbawahi, Tuhan Allah menghendaki semua orang, semua generasi diselamatkan. Saudara, ketika kita memahami prinsip ini, maka saya dan saudara harus membuka diri. Sebagai pribadi, termasuk di dalam gereja, harus siap menjadi gereja bagi segala generasi. Saudara, satu pengalaman yang sederhana, yang sangat menarik. Salah satu gereja di Medan itu ada gereja berbahasa Inggris. Pasti tahulah di antara kita. Berbahasa Inggris. Pada waktu itu ada banyak misionaris yang di sana. Orang-orang dari luar negeri. Saudara, sekali waktu gereja ini berencana membuka kebaktian bahasa Indonesia. Rapatlah majelis. Disitulah terjadi pertentangan. Yang saya mau angkat pertentangan ini yang sangat menarik. Orang Indonesia berjuang, kita tidak boleh membuka bahasa Indonesia. Karena gereja ini berbahasa Inggris. Jangan kehilangan ciri khas kita. Gereja berbahasa Inggris. Hebat ya orang Indonesia. Ingin punya ciri khas berbahasa Inggris. Yang sangat menarik, orang-orang yang dari luar negeri itu, para misionaris itu berjuang, meyakinkan bahwa kita memang bagus mempunyai ciri berbahasa Inggris. Tetapi kita harus menjangkau semua orang, termasuk yang gak bisa berbahasa Inggris. Maka kita harus membuka ibadah bahasa Indonesia. Jadi terjadilah dua pertentangan ini. Komunitas Indonesia dengan komunitas luar negeri. Yang berbahasa Inggris ingin buka bahasa Indonesia, yang berbahasa Indonesia ingin buka bahasa Inggris. Aneh kan? Sebetulnya membedakan cuma satu. Mengapa mereka mau membuka bahasa Indonesia? Mengapa mereka mempertahankan bahasa Inggris? Karena alasan yang membuka bahasa Indonesia, alasan keselamatan, saudaraku. Sudah, saya bersyukur. Saya lahir dibesarkan di gereja Metodis Indonesia. Yang saya syukuri ada kata Indonesia. Karena kalau gereja Metodis itu nggak ada Indonesianya, saya nggak bisa di sini. Betul kan? Sumardidi apa marganya? Marga Soeharto, masa di sini? Nggak bisa. Tapi karena gereja Metodis itu ada Indonesianya, semua orang bisa bergabung. Bahkan termasuk yang bukan orang Indonesia pun bisa bergabung. Yang paling penting bisa mengerti bahasanya. Saudara, ini satu prinsip yang harus ditangkap oleh kita. Itu dari sisi yang kasarnya dominan ke yang tidak dominan. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan ingin menyelamatkan semua generasi, kita yang muda pun kita harus mengerti orang yang tua. Betul kan? Karena gereja kita kan gereja semua generasi. Generasi muda kita nggak perlu alergi. Kalau kita orang-orang tua kita gaya ibadahnya umpamanya seperti itu. Karena mereka juga butuh keselamatan. Selain orang tua tidak perlu alergi terhadap orang muda pun sebaliknya tidak perlu alergi. Ya memang kadang-kadang kalau selesai ibadah, saudaraku, kalau pulang ibadah kan, waktu live streaming dulu, kan ganti-gantian kan, 1-2-1-2 kan, 1-2-2-1 kan ibadahnya. Di rumah suka komplain gini, Pak, sekarang ibadahnya pakai buku atau tidak? Awalnya saya nggak ngerti, pakai buku atau tidak. Aduh Pak, kalau pakai buku itu nyanyi nggak enak ya.
Saya nggak tahu apakah itu mewakili anak-anak zaman sekarang, ya kan? Tapi paling tidak saya ajarkan. Itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Cara saja yang berbeda. Karena saya ingin dalam diri kita semuanya tertanam. Tuhan ingin semua generasi diselamatkan. Tuhan ingin semua orang, apapun gaya, suku, style dan apanya, diselamatkan. Maka gereja kita harus menjadi gereja bagi semua generasi. Saudara, kalau kita berbicara tentang kemajemukan itu, saudara, indah sekali. Kalau kita boleh memahaminya, prinsipnya, indah sekali. Berbeda itu satu keindahan. Nah tapi saudara, karena kita ada di zaman ini, maka selalu kita mengajak, kita atau gereja harus relevan dengan zaman di mana dia ada. Gereja harus terbuka. Jangan membangun tembok terhadap lingkungan, terhadap generasi. Kenapa? Saya tidak mungkin bisa menjangkau orang ketika saya sendiri sudah membangun tembok. Saya tidak mungkin bisa mengkomunikasikan Injil kepada orang lain kalau saya sendiri sudah membangun tembok saya. Tembok-tembok yang bisa menghalangi siapa saja datang ke gereja, kita harus robohkan. Apa saja. Kalau dengan saudara lakukan itu orang gak bisa masuk, Anda robohkan. Gereja harus meruntuhkan tembok. Saya sudah katakan eksodus besar-besaran semakin hari. Saya di P3M paling sering itu cantumkan gambar ini. Komunitas atau kelompok orang yang tak bergereja itu makin banyak. Maka gereja jangan bangun tembok. Saudara, kita terus berdoa, Tuhan ingin kita itu ngapain? Saudara, saya juga sering tanya, bahkan terus tanya, Tuhan ingin kita ngapain ya? Kami ini ngapain? Karena bagi saya tidak puas dengan keberadaan kita. Tuhan ingin kami ini bagaimana? Kami ada di pusat kota. Kami ada di satu komunitas yang begitu padat sebetulnya. Tuhan ingin kami ini bagaimana? Pertanyaan ini dalam rangka ini ya Bapak Ibu. Supaya ada banyak orang bisa dimenangkan. Saudara, sekali lagi jangan biarkan tembok itu kita bangun sehingga orang tidak datang ke tempat ini. Kita perlu menangkap, perhatikan baik, kebutuhan generasi ini. Kebanyakan kita tergoda untuk kita berkata begini, kita harus memenuhi keinginan generasi ini. Itu salah saudaraku. Yang kita harus tangkap adalah kebutuhannya, bukan keinginannya. Dengar baik, kebutuhannya, bukan keinginannya. Kebutuhan generasi ini kita harus tangkap dan kita jawab kebutuhan itu dengan apa? Dengan yang mendasar yang sangat dibutuhkan oleh generasi ini adalah kasih Kristus. Ada banyak generasi bahkan yang bergereja pun kadang-kadang bergereja tetapi tidak mengalami kasih Kristus. Saudara, ketika kita bergereja dan kita tidak mengalami kasih Kristus itu, maka sejatinya kebutuhanmu belum terpenuhi. Karena ada satu kebutuhan yang tidak pernah bisa dijawab oleh apapun, oleh siapapun, kecuali kasih Kristus.
Saudara, dalam prinsip menjangkau orang, Rasul Paulus mengatakan begini dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Dikatakan begini ya, ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ternyata saudara, untuk memenangkan orang itu butuh kerendahan hati. Kadang ego kita itu tinggi, kesombongan kita itu tinggi, betul kan? Kalau Anda ditanyakan tentang imanmu, berarti kamu marah kan? Sudah saya pernah cerita beberapa kali ya, karena saudara-saudara sepupu kita suka ngeledek gitu. Saya kalau ingat secara ego saya pengen marah gitu ya, tapi saya selalu ingat, oh iya ya, dia kan belum berselamat. Kalau saya marah, saya emosi, tutup, itu udah habis. Gak bisa follow up lagi. Merasa terhina pun dengar aja. Kadang-kadang orang ngomong nyakiti pun kita dengar aja lah. Karena prinsip ini, sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba. Secara sadar, secara sengaja merendahkan diri. Untuk apa? Supaya bisa memenangkan banyak orang. Pengetahuanmu yang tinggi itu tidak berguna. Kehebatanmu yang luar biasa itu tidak berguna kalau orang sudah menolak kita. Karena orang melihat kita tidak rendah hati. Teman-teman, anak-anak muda yang hari ini ada, karena generasi ini membutuhkan kalian. Sehebat-hebatnya kami yang lebih tua akan lebih efektif kalian yang lebih muda. Kenapa? Turunnya nggak terlalu jauh. Bedanya nggak terlalu jauh. Saya bukan sedang mengatakan berarti orang tua tidak peduli. Orang tua, mari kita ambil prinsip Rasul Paulus ini. Merendahkan hati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saudara, prinsip ini disebut prinsip menjadi seperti. Di mana Anda? Menjangkau apa? Mengajak siapa? Di gereja kita sedang menggerakkan baik di kelompok sel ataupun di klik community. Siapa orang yang saudara doakan, saudara akan injili? Saya nggak tahu udah ditulis belum namanya. Saya takutnya masih dipikirkan terus kelamaan mikir. Jadi nggak ditulis-tulis ya. Karena kemarin salah satu kelompok sel saya ada di situ kan. Iya Pak, dipikirkan dulu. Jangan kelama-lama mikirnya. Nanti kelupaan, ketiduran. Ya mikir nggak usah terlalu lama ya. Iya kan? Anak-anak muda kan kalau mau naksir orang mikirnya terlalu lama, keburu disamber orang. Iya kan? Kelamaan mikir sih. Nggak usah lama-lama. Oh dia. Maka doakan, catat namanya. Oke. Yang kedua kan pertanyaannya, siapa yang akan kita gabungkan? Siapa yang akan kita bawa ke gereja? Nah saudara lihat siapa yang akan saudara bawa. Kalau bapak-bapak membawa orang yang sepuh, yang memang senang, yang apa istilahnya, yang ibadah yang apa, bawa jangan pagi. Nanti mereka nggak datang lagi. Bawa yang siang ya, yang jam 10. Tapi kalau kalian anak-anak muda mengajak orang yang energik, jangan kau bawa yang jam 10. Besok ajak lagi nggak mau. Ajaklah yang jam 8. Anda harus tahu. Kalau yang nggak mau rame-rame dulu nggak usah ajak di ke gereja dulu. Ajak kemana? Dalam klik communitymu, komunitas klik. Ajaklah. Saudara menjadi seperti supaya orang lain dibawa. Injil, kabar keselamatan, good news itu
harus menjadi good news bagi semua orang. Karena kadang banyak kita menganggap itu good news, tapi karena kita tidak menyadari prinsip ini, good news yang semestinya menjadi good news bagi generasi yang berbeda itu bad news, berita yang buruk. Kita harus tetap menjadikan kabar baik itu baik bagi semua generasi. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan ayat ini, ayat yang saya kutip di minggu pertama. Kita baca bersama-sama, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Saya dan saudara dipanggil, diselamatkan juga, supaya Anda mencari, menyelamatkan yang hilang. Gereja ini Tuhan izinkan ada di tempat ini juga, supaya mencari, menyelamatkan yang hilang. Ketika gereja ini tak berfungsi mencari, menyelamatkan yang hilang, maka gereja ini sebetulnya bukan gereja. Ketika saya dan saudara juga tidak mencari, menyelamatkan yang hilang, maka sebetulnya saya dan saudara juga bukan atau belum menjadi murid Kristus. Guru kita meneladankan kita sedemikian. Dan kita bersyukur pada zaman ini, pada era ini, pada masa ini kita ada. Saya ingin kau lihatlah di sekelilingmu, siapa yang belum menerima atau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Carilah dan bawalah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita rindu sungguh Tuhan boleh memakai kita untuk membawa generasi ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri saudara-saudaraku. Saya ingin setiap kita boleh membuka hati kita. Tuhan, saya ingin kau pakai untuk menjadi alat-Mu, pergi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ingin Tuhan, saya terbuka untuk siapapun. Saya ingin Tuhan, saya mau merendahkan hati supaya orang lain bisa diselamatkan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang sudah mengundi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan sekali lagi, tanda-tanda telah nyata. Tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba. Tuhan sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Saudara-saudara, saya ingin engkau hari ini sungguh-sungguh boleh mendoakan orang-orang yang sudah engkau tuliskan itu. Dan kau harus putuskan kapan engkau akan membawa mereka kepadamu, kepada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab saya dan saudara untuk membawa orang-orang di sekeliling kita kepada Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan, supaya mereka diselamatkan. Karena untuk itulah Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan, beri kepada kami keberanian. Roh Kudus, mampukan kami. Beri kepada kami hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan biarkan kami berani mulai langkah pertama, kedua, ketiga, hingga kami boleh membawa orang-orang pada Kristus. Tuhan, kami percaya jika ini adalah mandat-Mu, ini adalah tugas-Mu, maka Tuhan akan memberi kepada kami kuasa untuk melakukannya. Kalau memang untuk itu kami hadir di sini, gereja ini hadir di sini, kami akan kerjakan dan kami percaya Tuhan akan beri kemampuan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Buat kami mengerti, percaya dan menjalankannya. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu demikian saja, tapi boleh berbuah berlipat ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Angkat tangan lebih sungguh lagi Tuhan. Generasi ini selamatkanlah ya Tuhan. Selamatkanlah generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini